Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang berjalan di sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Hadis yang mulia ini, ikhwati fillah, merupakan hadis yang sangat agung yang memberikan semangat kepada kita untuk terus thalabul ilmi, belajar ilmu agama, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar aktivitas ini mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ana akan membahas beberapa faedah yang tertunda dari hadis ke-135 di sini. Hadis Sumay, ya, Sumayyin. Di antum hadis ke-100 berapa? 36 ya. Iya. An Sumayyin maula Abi Bakrin ibni Abdurrahman ibni al-Harith ibni Hisham an Abi Salih As-Samman. Dari Sumayyin. Sumayyin ini maulanya Abi Bakar bin Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham, ya, dan Sumayyin ini seorang tabi'in. Seorang tabi'in dan beliau thiqah. Ya, thiqah. Salah satu dari ahlul hadis. Kemudian beliau berkata dari di sini dikatakan an Abi Salih As-Samman, dari Abi Salih As-Samman. Abu Salih As-Samman juga seorang tabi'in. Tapi tabaqah mutawassithah, antara kibar tabi'in dengan sighar tabi'in. Dia pertengahan, tabaqah pertengahan. Dan dia juga thiqatun sabtun. Thiqatun sabtun, ya. Dan beliau meriwayatkan dari Abu Hurairah, radhiyallahu anhu, bahwa fuqara kaum muslimin, maksudnya muhajirin, mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, qad dhahaba ahlud duthuri bidarajatil ula wan na'imil muqim." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi.
Qal, Rasulullah SAW bertanya, wa madzak? Apakah itu? Atau bagaimana itu? Ya. Qalu, mereka menjawab, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna wala natasaddaq wa yu'tiquna wala nu'tiq. Mereka salat sebagaimana kami salat, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Mereka bersedekah, kami tidak sanggup bersedekah. Dan mereka bisa memerdekakan budak, sedangkan kami tidak bisa memerdekakan budak. 4 perkara disebutkan oleh mereka, 2 perkara sama, ada 2 perkara yang tidak bisa mereka lakukan karena tidak memiliki harta kekayaan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, afala u'allimukum syai'an, maukah aku ajarkan kepada kalian tentang sesuatu, tudrikuna bihi man sabaqakum, yang kalian bisa mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian, wa tasbiquna man ba'dakum, dan kalian bisa mendahului orang-orang yang datang setelah kalian. Wala yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian kecuali kalau orang tersebut melakukan seperti apa yang kalian lakukan. Qalu, mereka berkata, bala ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin 33 marrah. Kalian bertasbih, bertakbir dan bertahmid setelah salam 33 kali. Qala Abu Saleh berkata, Abu Saleh ini siapa tadi? Tabi'in, ya? Tabi'in yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah. Faraja'a fuqara'ul muhajirin, fuqara dari kalangan muhajirin kembali lagi ke Rasulullah SAW setelah orang-orang kaya tersebut, ya, mengamalkan seperti amalan mereka. Mereka berkata, sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna fa'alu mithlah. Saudara-saudara kami, orang-orang kaya, mereka telah mendengar tentang apa yang telah kami amalkan, dan mereka mengamalkan sepertinya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah anugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Qala Sumay berkata, fahaddastu ba'd ahli hadzal hadis, maka aku menghabarkan, ya, terjemahannya kurang tepat, ya, dia menghabarkan, tapi yang di sini dia berkata, Sumay berkata, fahaddastu, aku yang menghabarkan, aku menghabarkan sebagian keluargaku tentang hadis ini. Faqal, dan keluargaku berkata, jadi bukan dia, bukan Sumay yang berkata, tapi keluargaku, salah satu keluargaku berkata, wahimta, kau telah keliru, kau telah salah. Karena Sumay salah memahami hadis ini. Nanti ada faedahnya, kita ambil faedahnya. Dia menyangka subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ini satu masing-masing 11. Ya, subhanallah 11, alhamdulillah 11, Allahu akbar 11. Ya. Sehingga dikatakan wahimta, kau keliru. Ya, yang benar subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Oleh karena itu keluarganya berkata, wahimta, engkau telah keliru. Ya. Inna maqal, sesungguhnya beliau bersabda, tusabbihullaha 33,
engkau bertasbih 33 kali, wa tahmadullah salasan wa salasin, mengucapkan hamdalah 33 kali, wa tukabbirullah salasan wa salasin, bertakbir 33 kali. Faraja'tu ila Abi Saleh, maka setelah kejadian itu, kata Sumay, aku kembali kepada Abu Saleh. Faqultu lahu dzalik, aku menceritakan hal itu kepada Abu Saleh. Fa akhadha bi yadi, kemudian Abu Saleh memegang tanganku. Faqal, kemudian Abu Saleh mengatakan, Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah. Hatta tablugha min jami'ihinna thalathatan wa thalathin. Jadi semuanya itu 33 kali. Di perkataan salah satu dari keluarga Sumay benar, dan ini juga dijelaskan oleh Abu Saleh, ya. Nah, masing-masing 33 kali. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan beberapa faedah yang belum kita bahas. Di antara faedah yang belum kita bahas adalah tentang tanafusus sahabah fi fi'lil khair. Jadi para sahabat berlomba-lomba dalam mengamalkan kebaikan, melakukan kebaikan. Kita lihat di hadis ini, ya, para sahabat Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam saling apa? Saling berlomba, ya. Hadis ini lafadznya lafadz Muslim, ikhwan, ya. Jadi orang-orang fuqara ketika diberikan zikir oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian orang-orang kaya itu tahu, ya, orang kaya juga mengamalkan apa yang diamalkan oleh orang-orang fuqara. Jadi berlomba. Orang-orang fakir dari kalangan sahabat datang ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang-orang kaya itu bisa beramal dengan amalan yang melebihi mereka. Mereka sholat, mereka puasa sama. Tetapi yang tidak dimiliki dua hal. Mereka bisa bersedekah, orang-orang miskin tidak bisa bersedekah. Mereka bisa memerdekakan budak, orang-orang miskin tidak bisa memerdekakan budak. Orang-orang miskin di kalangan sahabat tidak ada iri dalam masalah dunia, ya. Tapi adanya ghibthah. Ghibthah ini iri tentang hal yang baik, ya. Jadi mereka ingin memiliki kedudukan, ya, seperti kedudukan orang-orang kaya itu dari sisi amalan, ya. Nah, nah, ketika mereka dikasih zikir oleh Rasulullah SAW, bertasbih 33 kali, bertakbir, mengucapkan hamdalah 33 kali, takbir 33 kali setelah sholat, kemudian mereka melihat orang-orang kaya juga ternyata mengamalkan demikian. Kembali lagi kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin minta kedudukan yang lain, ingin minta kedudukan yang lain, karena sudah disamai. Oleh karena itu orang kaya tetap lebih. Ini menunjukkan tentang keutamaan orang kaya yang menginfakkan hartanya dalam kebaikan. Walakin an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahsama dzalika biqoulihi dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ya.
Tetapi ketika orang-orang fakir itu datang lagi ke Rasulullah SAW, Rasul tutup dengan kalimat dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Subhanallah. Jadi ikhwati fillah, ini faedah yang belum disampaikan kemarin ya. Jadi para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Faedah berikutnya, Anda tidak baca semuanya ya, tidak semua faedah Anda baca. Faedah berikutnya, yang bagi lil insan idza khafa at-tasalsul an yaqta'a لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع طمع هؤلاء الفقراء بقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Hendaknya seorang manusia apabila khawatir adanya perkara yang terus bersambung, tidak berhenti-berhenti, hendaknya ditutup perkara tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutus apa yang diinginkan oleh orang-orang fakir yang datang ke Rasulullah SAW dengan sabdanya, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau sudah begitu, mau apa lagi? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Yang mirip dengan kejadian ini adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikhwati fillah menghabarkan ada 70.000 dari umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Kemudian Ukasyah ibnu Mihsan berdiri mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan agar aku termasuk mereka." Kemudian Rasulullah SAW berkata apa? "Anta minhum." Engkau termasuk mereka. Ini menunjukkan Ukasyah ibnu Mihsan min ahlil jannah dan masuk ke dalam 70 dari umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diazab dan tidak hisab, langsung masuk surga. Subhanallah. Dia Ukasyah berdoa, "Ya Rasulullah," berkata, "Ya Rasulullah, doakan untukku agar aku termasuk mereka." Kata Rasul, "Anta minhum." Setelah Ukasyah, ada lagi sahabat yang berkata demikian. Rasulullah SAW tutup. Apa kata Rasul? "Nah, sabaqaka biha Ukasyah." Ukasyah telah mendahului engkau. Kalau enggak ditutup begitu, nanti akan berurutan. "Ya Rasulullah doakan saya." Nanti "Ya Rasulullah doakan saya." "Ya Rasulullah doakan saya." Terus begitu. Oleh karena itu ketika kita khawatir tentang sebuah masalah yang akan terus bersambung, ya, dalam kejadian di dalam kehidupan sehari-hari ada. Nah, kita putus. Sebagaimana yang dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, faedah yang ke-15 di sini, faedah berikutnya ya. Ini faedah panjang penjelasannya, tapi sangat penting sekali. Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala yaf'alu ma yasha, berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dalam memberi atau tidak memberi. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berbuat apa yang Allah kehendaki pada hamba-hambanya dalam masalah memberi atau tidak memberi. Dalilnya apa? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah
yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia Allah, apa yang Allah kehendaki. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa anna kulla syai'in 'allaqahu Allah aw rasuluhu bil masyiah. Dan segala sesuatu itu dikaitkan, digantungkan, diikat oleh Allah atau Rasulnya dengan masyiah, dengan sifat masyiah. Sifat masyiah, masyiah itu apa? Dengan kehendak Allah. Ini yang harus kita ingat. Segala sesuatu itu harus kita gantungkan dengan masyiatullah. Tentunya masyiatullah yang dibangun di atas hikmah. Ini kaidah kata Syekh Utsaimin. Di segala sesuatu itu bergantung dengan masyiatullah. Ya, segala sesuatu ikhwati fillah bergantung dengan masyiatullah. Ini yang harus kita yakini, yang harus kita ingat. Oleh karena itu tidak boleh orang berkata gini, limadza yuqnillahu fulanan wa yufkiru fulanan. Tidak boleh seseorang berkata, kenapa Allah membuat si fulan kaya, membuat si fulan fakir. Itu tidak boleh. Ya. Kenapa Allah membuat si fulan kelihatannya senang, membuat si fulan kelihatannya tidak enak? Itu tidak boleh. Karena semua tergantung dan terkait oleh apa? Masyiatullah, kehendak Allah. Ya. Jadi nggak boleh kita mengatakan kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan si fulan kaya, menjadikan si fulan miskin, menjadikan si fulan sakit, menjadikan si fulan sehat, menjadikan si fulan punya anak banyak, menjadikan si fulan nggak punya anak. Boleh tidak? Nggak boleh. Karena semuanya kembalinya kepada masyiatullah. Ya. Dan fi'lullah, perbuatan Allah itu dibangun di atas hikmah yang besar. Oleh karena itu di sini dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna min ibadi al-mu'minin laman la yuslihu imanahu illa al-ghina." Sesungguhnya ada di antara hamba-hambaku yang beriman orang yang tidak bisa memperbaiki keimanannya kecuali dengan kekayaan yang Allah berikan. Walau afqartuhu la afsadahu dzalik. Kalau aku membuat dia miskin, membuat dia fakir, saya akan rusak. Akan membuat dia rusak. Wa inna min ibadil mu'minin, dan sesungguhnya di antara hamba-hambaku yang beriman, subhanallah, Allah sebutkan di antara hamba-hambaku yang beriman, laman la yuslihu imanahu illa al-faqr. Ada orang-orang yang tidak bagus keimanannya kecuali kalau difakirkan, kecuali fakir. Walau agnaituhu la afsadahu dzalik. Kalau aku bikin dia kaya, saya akan rusak, akan merusaknya, membuat dia fasid, rusak. Berapa banyak orang yang minta kekayaan, setelah kaya jauh dari Allah, miskinnya lebih baik, ya, jauh dari Allah, banyak maksiat, ya, hartanya pun tidak berkah banyak. Oleh karena itu semuanya dibangun apa? Hikmah Allah, masyiatillah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala dalam memberi dan tidak memberi semua dibangun di atas hikmah dan masyiatillah. Tidak boleh kita yakni menyanggah masyiatullah. Oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari
ya, itu memisalkan umat ini, umat Islam, dengan dibandingkan umat-umat yang sebelumnya, dengan permisalan bahwa ada seseorang yang punya ujara, menyewa orang-orang kerja, punya ujara, ajir, ya. Yang pertama dikasih dikasih upah, ya, kerjanya dari pagi sampai siang. Kelompok kedua setengah siang sampai asar, dikasih upah juga. Kemudian umat Islam ini, ya, diumpamakan dari ba'da asar sampai maghrib, waktunya sangat pendek. Tapi mereka yang kerja antara asar sampai maghrib ini diberi ujrah, diberi ujrah itu? Bayaran 2 kali lipat daripada yang pertama dan yang kedua. Maka yang pertama itu tentunya tidak terima, ya kan? Kemudian mereka berkata, "Kaifa tu'ti haula'il ajr marratain wa hum aqsaru minna?" Bagaimana kau berikan upah kepada mereka 2 kali lipat sedangkan mereka lebih singkat? Ya. Kemudian dijawab, "Hal zalamtukum? Hal naqastukum min haqqikum syai'a?" Apakah aku mendolimi kalian? Apakah aku mengurangi hak kalian? Ya. Qalu, mereka jawab, la. Al-ittifaq ala ajrin wahid. Karena kesepakatannya upahnya satu. Kemudian Rasul berkata, "Fadzalika fadli utihi man asya." Itulah karuniaku, aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Jadi umat Islam itu walaupun pendek, pahalanya apa? Besar. Ya, ada satu malam di Ramadan namanya Lailatul Qadar. Itu dikasih pahalanya sangat banyak. Khairun min alfi syahr, padahal satu malam. Dan itu adanya setiap tahunnya. Itu ada setiap tahun. Dan ini salah satu kekhususan umat Islam. Ya, setiap tahun dikasih malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kadang kita suka latah ya menyebutkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Malam itu artinya malam. Lailah malam. Ya, Al-Qadar malam, Al-Qadar. Nah. Baik. Jadi itulah ikhwannya, bahwa segala sesuatu itu dibangun di atas apa? Masyiatillah. Terkait dengan masyiatillah. Dan ini harus kita ingat, kita yakini. Hikmahnya banyak. Di antaranya adalah kalau kita ditanya apa hikmahnya Allah, ada yang dijadikan sama Allah kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang punya anak, ada yang nggak punya anak. Hikmahnya banyak sekali. Jadikan ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang kaya, ada yang miskin. Di antara surat apa yang kita bahas kemarin? Az-Zukhruf ayat 32. Az-Zukhruf ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 32, "Ahum yaksimuna rahmata rabbik?" Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Ya. Ahum yaksimuna rahmat rabbik. Ini ayat jawaban dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya berbicara tentang Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, berbicara tentang Nabi Muhammad SAW yang berdakwah bahwa Quran, orang-orang kufar itu berkata sebagaimana yang Allah firmankan di surat Az-Zukhruf ayat 31. Wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryatayn azim. Mereka berkata, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar saja? Orang besar artinya
orang kaya dan berpengaruh. Ya. Dari salah satu di negeri Mekah atau Taif. Qaryatain ini dua Qarya, maksudnya Mekah atau Taif. Nah, itu mereka berkata begitu. Ketika Nabi Muhammad SAW dijadikan Rasulullah, diutus oleh Allah sebagai Rasulullah, membawa Quran, mereka katakan sihir. Mereka nolak. Nolaknya, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang kaya, kepada orang yang besar, orang yang berpengaruh? Ya. Mereka menganggap Nabi Muhammad SAW orang hina. Padahal Nabi Muhammad SAW orang yang berpengaruh. Ya. Cuma karena mereka ingin menolak dakwah. Dan pandangan orang kafir seperti itu. Dan pandangan orang-orang umum seperti itu. Kalau ada orang yang punya ilmu agama dari kalangan biasa, dianggap mata sebelah. Ya. Tapi kalau ada orang nggak punya ilmu agama, tapi kaya, ternama, orang itu berpengaruh, dianggap sama orang. Nah, jadi dulu itu begitu. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasulullah dan berdakwah, di antara perkataan mereka itu. Kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada siapa? Kepada orang besar, bukan kepada dia maksudnya, bukan kepada Muhammad atau Nabi Muhammad, kata mereka. Mereka nggak mau terima. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah dengan perkataan, ahum yaksimuna rahmat rabbik? Apakah mereka yang membagi rahmat Rabbmu? Yang bagi-bagi rizki itu, apakah mereka? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi di antara mereka ma'isyah mereka, kehidupan mereka, penghidupan mereka, rizki mereka. Kami yang bagi-bagi dalam kehidupan dunia ini, kami, bukan manusia. Bukan mereka, bukan siapa-siapa, kami, dikata Allah. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan kami angkat sebagian mereka di atas sebagian yang lain beberapa derajat. Ya. Jadi yang mengangkat derajat itu siapa? Allah. Maksudnya hikmahnya apa? Agar sebagian dari mereka dengan sebagian yang lain saling apa? Memanfaatkan. Saling memanfaatkan. Ya. Ini hikmahnya. Dan ini pun salah satu pelajaran ikhwati fillah ketika berhujjah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab perkataan orang-orang kafir itu. Nabi Muhammad juga orang azim, orang yang agung kepada orang-orang kafir. Tapi Allah menjawabnya dengan ahum yaksimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Ini ada pelajaran ketika kita berdebat atau berdialog dengan siapapun, ya, kita cari kata-kata yang bisa menutup dialog itu. Gitu. Kalau misalkan Allah menjawab, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dengan Nabi Muhammad juga orang yang agung, orang yang besar, mereka akan jawab apa? Bukan itu yang dimaksud. Bukan Nabi Muhammad yang dimaksud. Mereka akan jawab begitu. Tapi dengan perkataan dan jawaban Allah Subhanahu wa taala dengan ahum yaksimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, putus sudah hujah mereka. Batal hujah mereka. Tidak bisa ngomong lagi. Ya, karena kembalinya kepada Allah. Ya. Ini persis seperti kisah yang lain, ikhwan. Ya. Kalau kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 258, tentang dialog Nabi Ibrahim dengan Raja Babilonia, ya, dengan Raja Babilonia, Raja Namrud. Allah berfirman, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih. Tidakkah kau perhatikan orang yang berjidal, ya, jadi berjidal dengan Ibrahim tentang Rabbnya, karena Allah kasih kerajaan kepada dia. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. Ibrahim berkata, Rabbku Allah
Dialah yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Dijawab oleh raja yang ini, ana uhyi wa umit, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Kalau engkau berkata, wahai Ibrahim, Tuhanmu bisa menghidupkan dan bisa mematikan, aku pun bisa menghidupkan, mematikan. Ada orang dibunuh, matikan. Ada orang dimaafkan, gak mati. Ini, subhanallah, Nabi Ibrahim diberikan yakni kecerdasan yang luar biasa. Para nabi itu fitnah, kecerdasannya itu luar biasa. Nabi Ibrahim membantah hujah itu dengan apa? Nah, Allah mendatangkan fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti bihi minal maghrib. Allah menerbitkan matahari dari sebelah timur. Nah, sekarang kau silakan terbitkan matahari dari sebelah barat. Fa buhita alladzi kafar. Orang kafir jadi bingung. Yang bisa ngomong. Berhenti, selesai. Ya. Nah, kita belajar dari Quran dan Sunnah, ya. Ketika berdebat atau munazarah, kata Syekh Utsaimin, cari hujjah yang tidak mungkin bagi lawan untuk bisa membantah. Dan ini biasanya orang yang pintar, yang cerdas, ya. Dan tentunya dengan latihan. Ada orang-orang yang diberikan kelebihan ini, ya. Nah, faedah berikutnya. Faedah yang ke 16 ya, tapi di antum tulislah faedah keberapa ya, karena banyak yang anak loncat. Itsbatu masyiatillah wa anna kulla syai'in bi masyiatihi. Hadis ini menetapkan tentang sifat masyiahnya Allah. Dan segala sesuatu itu dengan masyiah Allah. Jadi sebenarnya faedah yang ke-16 ini penguat dari faedah sebelumnya kan ya. Nah, kalau kita tahu ini, ikhwan, kalau kita meyakini ini, maka kata Syekh Utsaimin, wa hadza yaqtadi an la tas'al illa Allah. Ini menuntut kita semua bahwa kita ini tidak meminta kecuali kepada Allah. Tidak mencari perlindungan kecuali kepada Allah. Ini akidah. Karena apa? Li'anna al-khalqa insya'u an yanfa'uk wallahu lam yasha' falan yanfa'uk. Seandainya makhluk semuanya itu ingin ngasih manfaat kepada antum dan Allah tidak berkehendak, bisa tidak? Abadan tidak akan bisa. Jadi kalau semua makhluk, semua manusia ingin ngasih manfaat kepada salah satu di antara kita, ya, berkumpul mereka kasih manfaat, tapi ternyata Allah tidak berkehendak, tidak akan bisa memberikan manfaat sama sekali. Oleh karena itu semua dibangun di atas masyiah. Hati kita harus kita penuhi dengan iman ini, ya. Hati kita diisi dengan ilmu ini, dengan kaidah ini. Nah, dan kita minta pada Allah, kata Syekh Utsaimin, agar Allah memberikan rezeki kepada kita dan kepada antum semua keyakinan tentang hal ini. Karena kata Syekh Utsaimin, di anna katsiran minan nas, karena banyak dari kalangan manusia orang-orang yang imannya lemah, ya'tamiduna 'alal umuril madiyah. Mereka bersandar pada perkara-perkara madiyah. Madiyah itu apa? Masalah madiyah. Siapa yang tahu?
Hah? Materi. Hasan. Jadi banyak manusia itu bersandar pada materi. Ya. Wa yansawna al-khaliq. Lupa sama Allah. Lupa sama Allah. Fayaqtamiduna 'ala al-asbab wa yansawna al-musabbib. Mereka menyandarkan diri mereka pada asbab, pada sebab-sebab, lupa sama yang memberikan sebab. Ya, oleh karena itu ini pelajaran akidah yang besar. Wa hadhihi afatun 'azimah, kata beliau. Ini penyakit yang besar. Afat, cacat yang besar. Oleh karena itu kata Syekh Utsaimin, fa innahu katsiran ma tafutu masalih katsira min ajli i'timadi ala ghairillah. Maka kalau ada orang semacam ini yang menyandarkan diri pada materi, ya, banyak maslahat-maslahat yang luput dari dia kalau tidak bersandar pada Allah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, "Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasa wa taruhu bidana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Taghdu khimasa wa taruhu bitana. Burung keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut berisi. Fa subhanallah. Padahal kata Syekh Utsaimin, wahiyya laisa indaha takassub. Burung ini enggak punya kerjaan. Tidak punya keahlian maksudnya. Pergi nyari tawakal sama Allah. Tawakal sama Allah, pulang kenyang. Tapi banyak di antara kita yang kalah sama burung. Ya. Tapi tawakal juga jangan diartikan di rumah saja. Di rumah saja tawakal. Kalau Allah kasih rezeki lah. Nanti kaya, enggak. Usaha. Kenapa? Burung pun berusaha keluar. Burung pun keluar, ada usaha. Nah, saat sekarang ada orang di kamar aja dapat duit miliaran malah. Main game. Gimana tuh? Ya, kita jangan berbicara masalah dia. Ini juga dari 10 orang mungkin nggak ada, atau 1000 orang berapa? Kemudian bukan sebagai contoh yang bagus. Kalau mainnya main game, tapi kalau main yang bagus ya nggak apa-apa. Ya. Jadi ikhwan fillah, kita ambil dari sini bahwa Allah Subhanahu wa taala ya itu Maha Agung, dan kita harus bertawakal kepada Allah dan yakin bahwa segala sesuatu itu dibangun di atas masyiat Allah Jalla wa ala. Burung keluar enggak punya keahlian, enggak ngerti jual beli burung. Kata Syekh Utsaimin, la ta'riful bai' wasyira. Burung enggak ngerti jual beli. Ya. Lakin hadha at-ta'ir yatiru mu'tamidan 'ala Allah. Wat-ta'ir ya'rifu rabbahu subhanahu. Tetapi burung itu, ya, kata Syekh Utsaimin, terbang dengan menyandarkan dirinya kepada Allah. Dan burung tahu tentang Rabbnya. Subhanallah. Burung tahu tentang Allah. Tawakal Allah. Oleh karena itu kita ambil pelajaran dari burung. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah setelah azan kita lanjutkan. Nah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faedah berikutnya, anna al-khubara wal ulama qad yatawahhamuna fi madlulin nas fayafhamunahu ala ghairi wajhi wa dhalika fima dzakara Sumayyun an nafsihi. Ulama terkadang keliru tentang makna dari nas, apa yang ditunjuki oleh dalil. Jadi sebagian ulama ya, atau ulama terkadang, kalimat terkadang ya, tapi banyaknya benar. Tapi kadang qad itu, qadnya di sini qad li ta'lil, dari taklid. Terkadang salah dalam memahami apa? Nas, sebagaimana yang terjadi pada Sumai. Ya, Sumai di sini memahami nas, salah memahami nas. Dan tidak boleh aneh tentang masalah ini. Ya, nggak boleh aneh. Jadi kalau Al-Quran, Allah sifati tidak ada perselisihan di dalamnya. Tapi yang terjadi perselisihan itu karena sebab pemahaman yang keliru dari sebagian orang. Ya. Jadi khilaf, perselisihan itu dimunculkan karena adanya apa? Pemahaman yang salah atau kias yang fasid.
memahami sesuatu dengan pemahaman yang keliru atau mengkiaskan sesuatu dengan kias yang salah, ini jadi salah, jadi rusak. Ya. Kata Imam Ahmad ya, aktsaru ma yakunul khilaf fil fahmil khati' atau al-qiyas al-fasid. Jadi khilaf, perselisihan itu banyaknya terjadi karena pemahaman yang salah atau karena kias yang rusak, analogi yang rusak. Ya, analogi yang fasid. Seperti orang salah memahami akidah. Ketika Ahlu Sunnah mengatakan bahwa tauhid dibagi tiga, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, ada yang salah memahaminya karena salah memahami tentang tauhid. Anda pernah ditanya, Ustaz, bagaimana cara menjawab orang yang mengatakan bahwa orang yang membagi tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat membagi tiga itu seperti keyakinan trinitas, ya kan? Ini karena kekeliruan. Anda jawab sama yang bertanya itu, seandainya dia ya bertanya atau menyatakan demikian, ya ada salah satu dari dua jawaban yang mungkin bisa antum ajukan, ya, atau bisa antum sampaikan. Yang pertama, mungkin dia tidak paham dari makna tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah, semua sifat tidak paham, sehingga dia mengkiaskan dengan Trinitas, akidah Trinitas. Kalau Trinitas kan ada Tuhan Ayah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, sama Tuhan Emak, ya, Tuhan Ibu maksudnya kan. Ini Trinitas. Tapi kalau dalam akidah Islam nggak ada itu. Allah. Ada pun memahami tentang Allah dengan tiga tauhid itu, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, kalau ada orang mengatakan ya dari sebagian saudara kita yang memiliki akidah ini berarti sama seperti akidah Trinitas, antum tinggal jawab saja. Antum mau tidak saya ajari tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, semua sifat? Kayaknya belum paham antum. Yang itu aja jawabannya. Ya kan? Apa yang dimaksud dengan Trinitas menurut antum? Saya yakin orang yang mengatakan pembagian tauhid menjadi tiga itu sama dengan Trinitas, saya yakinnya, sekali lagi, yakinnya tidak paham tauhid itu. Tidak paham apa itu tauhid rububiyah, tidak paham tauhid uluhiyah, tidak paham tauhid al-asma wa sifat. Ya, Anda yakin? Dia tidak mengerti. Karena kalau mengerti apa itu tauhid rububiyah, uluhiyah, semua sifat, tidak akan mengatakan demikian. Karena berbeda. Kias nu'al farid, kias fasid, menyamakannya fasid, ya kan? Dan sebagian ulama membagi tauhid menjadi berapa? Dua. Ya, seperti Ibnu Qayyim. Tauhid yang pertama adalah tauhid al-ma'rifati wal itsbat namanya. Tauhid ma'rifah wal itsbat. Yang kedua tauhid apa? Tauhidul qasdi wal talab. Jadi tauhid kata beliau ada dua, bukan tiga. Yang pertama tauhid al-ma'rifati wal itsbat, tauhid ma'rifah dan itsbat. Yang kedua tauhid al-qasdi wal talab. Tauhid ma'rifah wal itsbat ada dua. Tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Tauhid uluhiyah. Dan korelasi keterkaitan antara tiga tauhid ini sangat erat. Ya, Syekh Utsaimin bilang, "Inna tauhidar rububiyyati mustalzimun li tauhidil uluhiyah." Sesungguhnya tauhid rububiyah menuntut, mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Wa tauhidal uluhiyah mutadamminun li tauhidi ar-rububiyyah. Dan tauhid uluhiyah mengandung tauhid rububiyah. Kalau antum baca ayat Al-Qur'an, ya, ketika Allah memerintahkan untuk menetapkan tentang tauhid, tentang uluhiyah, itu dibarengi dengan tauhid rububiyah.
Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan seterusnya. Tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Lihat, wa tauhid ar-uluhiyah mutadamminun li tauhid ar-rububiyah. Dan tauhid asma wa sifat, ini kata Syekh Utsaimin, ini min tamami tauhid ar-rububiyah. Tauhid al-asma wa sifat merupakan penyempurna, kesempurnaan dari tauhid rububiyah. Dan inti dakwahnya para rasul, dakwahnya di mana? Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Orang bahas tauhid rububiyah, orang bahas tentang tauhid asma wa sifat. Ya. Ini banyak. Ya. Ada yang membahas tentang Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengasih, Penyayang, dan seterusnya. Ya. Orang musyrikin tahu enggak? Tahu. Wa la in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kalian bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab siapa? Allah. Itu siapa? Orang-orang musyrikin. Ini tauhid rububiyah. Dan tauhid asma wa sifatnya apa? Al-Khaliq. Al-Khaliq. Orang musyrikin tahu Al-Khaliq. Allah itu pencipta. Jadi kalau hanya ngajar tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat saja kurang. Harus juga ngajar tauhid al-uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah ini tauhid dakwahnya para rasul. Ya. Baik. Karena banyak sekali buku-buku ikhwan fillah yang sangat disayangkan, buku pelajaran ya, yang kita perhatikan. Sudah belajarnya dari kecil sampai gede itu sepekan sekali, itu pun sejam atau 2 jam. Isi pelajaran agamanya, tauhidnya sekian persen, tauhidnya pun tauhid banyaknya rububiyah. Allah Maha Pencipta, Allah itu pencipta, Allah itu penyayang, dan seterusnya. Makanya jangan aneh, orang lulus dari kadang sudah kuliah dan seterusnya belum paham tentang kesyirikan atau menyepelekan kesyirikan. Karena tauhid uluhiyah tidak dipelajari benar-benar. Nah, jadi kebanyakan khilaf itu karena kias yang fasid. Contohnya sangat banyak. Contohnya banyak sekali. Faedah selanjutnya, ikhwan fillah. At-tasrih lil insan bima huwa muttasifun bihi liqaulihi wahimta. Boleh menyatakan dengan sorohah, dengan mengatakan keterus-terangan langsung kepada seseorang, kau keliru. Boleh hukumnya. Kalau ada memang sifatnya pada dia, ya, Anda keliru. Ya, sebagaimana keluarganya siapa? Sumai berkata kepada Sumai, wahimta, kau telah salah, kau telah keliru. Ya. Hanya saja kalau antum atau kita khawatir dari hal ini, menyatakan langsung itu ada kemudaratan, ya, di mana nanti dia malah mengingkari, tidak menerima kebenaran, maka ungkapkan dengan ungkapan yang lebih lembut. Ungkapan dengan ungkapan yang lebih lembut. Dan banyak contohnya dalam Al-Quran. Dalam Quran contohnya banyak. Kalau kita baca tafsirnya Ibnu Qayyim, subhanallah, kita akan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, bahasanya bagus-bagus. Ya. Kita kasih contoh, kata Syekh Utsaimin, ada contoh, lihat contoh surat Maryam ayat 43. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, "Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik." Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang ilmu kepadaku, ilmu yang tidak kau miliki.
Ilmu itu tidak ada padamu, tidak datang padamu. Ya. Nabi Ibrahim mengungkapkan dengan ungkapan yang indah. Pertama dengan kalimat ya abati. Lafaz yang luar biasa sekali, santun, lembut. Kemudian Nabi Ibrahim menggunakan kalimat inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik. Aku punya ilmu. Ya, artinya telah datang padaku pengetahuan yang belum datang kepadamu. Ya. Nah, Ibrahim kata Syekh Utsaimin tidak mengatakan ya abati innaka aqallu minni ilman. Wahai ayahku, sesungguhnya ilmumu lebih sedikit daripada ilmuku. Nabi Ibrahim tidak berkata demikian. Tapi Nabi Ibrahim cari kalimat ungkapan yang lebih lembut. Padahal kita yakin ilmunya Nabi Ibrahim sama ilmu bapaknya lebih banyak mana? Lebih banyak Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim nggak berkata, bapakku, ilmumu lebih sedikit, lebih cetek. Enggak ada begitu. Dan bahasa Al-Quran itu tinggi-tinggi sekali. Bahasa Al-Quran tinggi-tinggi sekali. Waktunya tidak terburu kalau kita bahas tentang dakwahnya Nabi Musa kepada Fir'aun. Walaupun Fir'aun luar biasa jahatnya, ya bejatnya, tapi bahasanya sangat bagus sekali. Allah habarkan tentang perkataan Nabi Musa kepada Fir'aun. Ya. Jadi uslub itu punya pengaruh. Cara menyampaikan, bahasa yang dipilih itu sangat berpengaruh. Di sini Syekh Utsaimin ngasih contoh. Ada salah satu khalifah, dia mimpi giginya copot. Saqatat anna asnanahu saqatat fil manam. Jadi sang khalifah ini giginya apa? Rontok, copot. Ya. Sang khalifah memanggil orang yang suka mentakbirkan mimpi. Datanglah orang yang mentakbirkan mimpi. Ya. Raja berkata kepadanya, "Madza taqul? Faqad ra'aitu asnani saqata." Apa takbir mimpimu? Aku bermimpi bahwa gigiku rontok. Kemudian si yang mentakbirkan ini dia berkata, tamutu hasyiyatuka wa iyaluka wa ahluka. Pengawal-pengawalmu, ya, keluargamu, semuanya akan mati. Semuanya mati. Takbirnya benar tidak? Takbirnya benar. Ini mimpi gigi copot itu, orang sekitar antum mati. Ini takbirnya. Tapi mengungkapkannya bikin takut raja. Ya kan? Hasyiyatuka, iyaluka, ahluka mati. Keluargamu semuanya mati. Maka si raja itu kaget. Kemudian bilang ke para pengawalnya untuk mukul dia, disiksa. Nah, kemudian kata raja, hatu wahidan ghairahu, panggil lagi selain dia yang bisa mentakbirkan mimpi. Subhanallah ikhwan, ketika raja mengisahkan mimpinya kepada orang ini ngerti takbir mimpi dan ngerti cara milih kalimat. Padahal maknanya sama. Gitu. Apa yang dikatakan sama orang itu? Innal khalifata yakunu atwala ahlihi umran. Sesungguhnya engkau wahai khalifah, sang khalifah itu akan memiliki umur yang lebih panjang daripada yang lainnya. Ya, daripada keluargamu, kamu lebih panjang umurnya. Padahal keluarganya mati juga. Ya kan? Bahasanya menyejukkan. Apa yang terjadi ikhwan fillah? Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, fasurra ar-rajulu wasta'nasa wa qala khalifah akrimu. Jadi khalifah itu dia senang dan dia berkata akrim, muliakan dia. Karena apa? Karena bahasa. Jadi gaya bahasa ini penting. Pilih bahasa yang bagus. Terkadang ya, ada orang pelit. Ya. Kalau orang itu bisa buat dia itu tidak pelit, ya,
Itu bisa. Karena dengan apa? Dengan bahasa. Kadang sama orang ini bisa, sama ini nggak bisa. Karena kadang orang melihat apa? Melihat gaya bahasa. Izin ke guru, dua murid sama. Satu izinnya kasar, satu izinnya bahasanya bagus. Itu kadang beda. Ini ma'ruf. Ya. Dan banyak sekali contoh ikhwan fillah dalam Al-Qur'an dan hadis bagaimana perkataan-perkataan yang indah yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita contoh. Ya. Kalau kita baca tafsir itu indah sekali. Firman Allah Subhanahu wa taala melihat dakwahnya para nabi dan rasul, kalimat-kalimatnya indah. Ya, tidak kasar, tidak dan seterusnya. Ya. Baik, ini saja ikhwan fillah yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan manfaat ya. Ada dua pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, izin bertanya Ustadz, bagaimana kalau kita kadang-kadang masih sesekali suka nonton film atau kartun atau main game? Hal ini banyak disukai anak-anak atau anak muda atau orang tua, baik yang sudah mengenal sunnah apalagi yang masih awam. Bagaimana jika di antara ikhwah ada yang berdalil selama kebiasaan-kebiasaan itu tidak membuat kita lalai dalam beribadah kepada Allah atau tetap menjaga waktu-waktu sholat, maka boleh. Apakah kebiasaan ini bisa menimbulkan kerusakan dalam nilai ibadah kita secara batin? Walau secara lahir terlihat masih bisa memenuhi kewajiban-kewajibannya. Jazakallah khairan atas pencerahannya. Wa jazakallah khairan. Jawabannya ada. Sangat mempengaruhi batin kita. Beda antara orang yang baca Quran dengan orang yang tidak baca Al-Quran. Beda antara orang yang membaca kitab dengan yang tidak baca kitab. Beda antara orang yang duduk di majelis ilmu dengan orang yang tidak duduk di majelis ilmu. Beda. Pengaruhnya ke batin itu sangat-sangat berbeda. Orang yang terbiasa dengan ketaatan, dari ketaatan ke ketaatan yang lain, ini beda. Bukankah kita telah belajar akidah bahwa iman itu bertambah dan berkurang? Iman itu yazid wa yanqus. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah aja dengan apa? Yazid bi ta'ah. Bertambah dengan ketaatan. Seseorang yang melakukan ketaatan, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, nuntut ilmu, duduk di majlis, bersabar, akan bertambah imannya. Beda dengan orang yang pada maghrib main game, akan bertambah apanya? Imannya. Ya, bukan bertambah imannya. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baik Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Dan setan, ikhwan fillah, memasuki seseorang dari hal yang mubah, berlebihan dalam yang mubah. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan 6 perkara. Dalam berlebihan dalam fudulun nazar, berlebihan dalam melihat, fudulul kalam, berlebihan dalam berbicara, fudulul istima', berlebihan dalam mendengar, fudulut ta'am, berlebihan dalam makan, ya. Fudulul manam, tidur mulu, berlebihan dalam tidur, ini setan masuk. Fudulul mukhalatah, fudul mukhalatah ini berlebihan dalam bermain bersama orang, ya. Fudul yang fudul ini sebagai wasilah masuknya syaitan. Yang fudul. Nah, fudul game. Main termasuk kan? Gamenya, Facebookannya setengah jam. Kemudian Instagramnya setengah jam. Ya. Kemudian grup-grupannya
Grup A setengah jam, grup B setengah jam. Di HP grup semua tuh. Ya. Grup Sabto ada. Ya. Isinya sih grup kajian, tapi cuma dilewat doang. Ada kajian, waduh, Masya Allah bagus nih, share gitu. Di-share dulu sebelum dibaca. Mestinya dibaca dulu, kemudian di-share. Ya, karena nggak punya waktu. Atau judulnya doang dibaca, sampai paragraf pertama, di-share bagus. Oh, Ustadz Fulan yang ngisi, share. Ya, habis itu main game dulu kan gitu. Nah, betul. Tetapi bisa menyeret kepada kita tidak terasa. Ya. Nah, jadi ini perlu diperhatikan. Pertanyaan yang kedua, Bismillah Ustadz, mohon saran dan pencerahan untuk saya. Yang mau saya tanyakan, di rumah saya mau diadakan pembukaan taklim di luar dari dakwah salaf. Karena suami masih mengikuti taklimnya. Padahal sudah ngaji di dakwah salaf juga. Apa yang harus saya lakukan? Berarti yang nanya perempuan ya. Nah, nasihati suaminya. Nasihati baik-baik. Ya. Jadi bahwa ilmu agama ini, ya, ilmu itu bagian daripada apa? Agama. Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini bagian daripada agama. Siapa yang berkata ini? Ibnu Sirin di Muqaddimah Sahih Muslim. Ya. Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah bagian daripada agama. Inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini agama. Ya. Fanzuru amman ta'khuduna dinahu. Ya, dari mana? Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihat, perhatikan. Dari mana kalian mengambil agama kalian? Ya. Jadi bukan sembarangan. Ulama ikhwan, ketika mau ngambil ilmu itu dari seseorang, dilihat dulu. Dilihat akhlaknya, dilihat hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala, dilihat adabnya. Kalau baik, dia berguru. Kalau enggak, dia tinggalkan. Itu ulama dulu, ulama salaf. Dilihat salatnya. Kalau salatnya baik, dia berguru. Kalau salatnya enggak baik, dia tinggalkan. Tidak peduli, dia tinggalkan. Ilmu. Jadi lihatlah siapa yang berbicara, ya. Jangan lihat apa yang dibicarakan. Ini betul. Kan banyak di antara kita, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan dan lihat siapa yang bicara. Betul juga. Tapi gimana penempatannya? Kalau belajar agama, ya, harus jelas gurunya. Harus jelas gurunya. Boleh nggak kita pilih-pilih? Pilih-pilih guru? Boleh tidak? Bukan boleh, wajib. Wajib. Guru kita, din kita, darah daging kita. Ya, tidak sembarangan. Wajib cari guru yang benar, yang lurus akidah dan manhajnya sesuai dengan manhaj ahli sunnati wal jamaah. Ya, tidak sembarangan. Karena menyangkut masalah akhirat. Menyangkut masalah akhirat. Ayat. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kemudian juga tidak harus buka taklim. Kalau misalkan gurunya tidak jelas, ya, tidak harus buka taklim. Duduk di pengajian masih banyak yang lain. Kalau antum buka taklim, cari guru yang lurus.
Dan memilih-milih guru bukan picik, karena ada sebagian orang antum milih-milih guru picik sekali antum. Bukan picik, hak. Antum kalau mau nikah, milih-milih istri kan? Milih kan? Kenapa antum milih istri? Kenapa enggak yang umur 72 tahun aja? Kan banyak. Karena ingin yang terbaik buat kita. Ya kan? Yang terbaik buat kita. Dan memilih yang terbaik buat kita itu sesuatu yang wajar. Kita sakit gigi. Giginya sakit sebelah sini. Cari siapa kita? Cari dokter, ya kan? Dokternya pun bukan sembarang dokter, ya kan? Masuk ke rumah sakit, ke klinik, ada dokter gigi, dokter apa lagi? Dokter penyakit dalam, dokter apa lagi? THT, ya. Nah, ketika sakit gigi, antum masuk ke dokter THT, betul atau salah? Ya, kata dokternya bahlul ente. Ya tidak? Kan gitu. Dan di dokter gigi pun, ketika sakit gigi, antum tanya-tanya, mana yang ketika nyabut gigi itu enak, yang ngurus giginya enak, bukan sembarang dokter gigi. Di sana tuh ada dokter gigi, masya Allah, tapi kalau nyabut pakai tang, kan gitu, langsung, gitu. Takut kan? Akhirnya pakai dokter gigi, dokter juga, kan begitu kita. Kita tanya dulu mana dokter gigi yang enak, kan gitu. Karena gigi kita. Ini masalah gigi, belum masalah agama. Gimana masalah agama? Masalah agama kadang sebagai kesimpulan saja. Ya, padahal lebih dari dokter gigi. Ya. Nah itu. Jadi milih-milih itu sesuatu yang wajar, bukan picik. Oleh karena itu bisa nasihatkan kepada suaminya, ya, sama-sama buka pengajian, cari asatidzah salafiyin yang bermanhaj lurus, bermanhaj sunnah wal jamaah. Karena kalau salah manhaj susah keluarnya. Kalau salah manhaj susah keluarnya. Apalagi kalau manhajnya manhaj takfiri atau Syiah, ya, Khawarij atau abu-abu, ya, ini harus jelas. Jadi kita pegang perkataan Ibnu Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihat dari siapa kalian mengambil agama ini. Ini melihat siapa yang berbicara juga hak ketika kita ta'lim, ketika kita belajar agama. Yang mengatakan demikian Musirin, bukan anak. Dan banyak contohnya, banyak sekali. Bahkan ada ulama yang nulis khusus tentang masalah itu, masalah pembahasan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Karena apalagi zaman sekarang, ikhwan, zaman sekarang orang susah membedakan mana ulama, mana bukan ulama, mana ulama dengan mana khutbah, mana ulama, mana ahli ibadah saja. Orang beda. Mana yang salafi, mana yang bukan salafi. Orang susah. Gitu ya. Mana yang sunni, mana yang bukan sunni. Nah, kalau belajar sunni jelas kaidahnya. Quran, sunnah, tidak ulama, akwal. Karena itu pegang kalimat ini, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Karena kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah itu berdoa agar dimatikan di atas Islam dan sunnah. Di atas Islam dan sunnah. Baik, ini saja barangkali, mudah-mudahan manfaat. Saya akhiri, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak.
wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.